Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah sama-sama kita mengucapkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat menghadiri seminar kali ini. Selawat barakah salam tak lupa-lupanya kita kirimkan kepada roh Nabi besar kita dengan mengucapkan sebuah lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala SMK Negeri 1 2 Boto atau yang mewakili, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu staf pimpinan SMK Negeri 1 2 Boto, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu majelis guru yang hadir pada seminar kali ini. Baiklah, ada susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, kata sambutan dari kepala sekolah yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Bidang Kesiswaan kepada Bapak Irfan Ramadan dipersilakan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah telah melimpahkan rahmat, yaitu rahmat kesehatan, rahmat kesehatan sehingga kita dapat hadir di ruangan yang kita cintai. Salawat sampaikan salam tak lupa juga kita hadiahkan Imam besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, majelis guru yang hadir pada seminar pada hari ini. Yang juga saya hormati yaitu Bapak Heri Irawan, PDI, sebagai narasumber untuk seminar kita pada hari ini mengenai budaya positif di lingkungan SMKN 1 2. Saya mewakili Ibu Kepala Sekolah yang tidak bisa hadir pada hari ini karena ada kerja di luar atau dinas di luar, sehingga beliau menitip pesan untuk mewakili kepada saya agar acara ini bisa kita laksanakan. Jadi tidak banyak yang saya sampaikan untuk sambutan untuk acara seminar hari ini. Tentu seminar ini bertujuan agar Bapak Ibu majelis guru bisa kita praktekkan dan kita biasakan budaya positif khususnya di lingkungan sekolah. Kemudian budaya positif ini kita aplikasikan kepada siswa kita. Jangan kita seminar ini kita ambil ilmunya tetapi tidak kita aplikasikan kepada siswa kita. Itu gagal seminar kita hari ini. Tetapi tujuannya hari ini yaitu bagaimana kita seorang guru bisa mengaplikasikan, kasih contoh, membudayakan bagaimana seorang guru caranya melakukan budaya positif kepada siswa agar siswa itu bisa nantinya melaksanakan budaya positif itu secara inovatif, tidak disuruh-suruh lagi, tapi sudah biasa dia. Itu yang tujuan budaya. Jadi kegiatan ini khususnya di kelas-kelas nanti yang sudah dikasih tahu oleh Bapak ini bahwasanya di setiap kelas itu diberikan keyakinan kelas. Nah, gunanya keyakinan kelas ini adalah kesepakatan guru antara guru dan siswa. Jadi budaya ini diciptakan dari keyakinan terlebih dahulu. Baru nanti kita sudah sepakat dengan siswanya dan gurunya, baru kita laksanakan budaya-budaya yang telah
disepakati oleh bersama. Jadi yang diharapkan nanti kegiatan ini bisa mencapai tujuan yang sebenarnya agar kegiatan ini bisa kita laksanakan sebaik-baiknya. Itu yang bisa saya sampaikan untuk mewakili Ibu Kepala Sekolah. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat dan bisa kita aplikasikan kepada siswa kita. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Irfan Ramadhani yang dalam hal ini mewakili Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita mengenai budaya positif di sekolah. Nah, kepada Bapak narasumber kita, Bapak Heri Irawan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, pada kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Ramadan selaku kepesiswaan. Kemudian juga di sini juga ada Ibu Wenigati sebagai wakil kurikulum, Bapak Ibu dari jurusan, dan juga para majelis guru, ada juga guru TK bersama kita. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam acara seminar kita ini. Amin. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini adapun tadi sudah disinggung terlebih dahulu oleh Bapak Irfan Ramadan bahwa kita akan membicarakan seminar tentang budaya positif. Kalau secara ini budaya positif ini secara garis besarnya apa itu budaya positif? Budaya positif itu dapat juga diartikan sebagai suatu sikap, perilaku, ataupun tauladan yang ada pada diri seorang yang dijalankan bersama atau secara individu, diri sendiri atau juga bersama komunitas lainnya, sehingga sikap tadi menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan terus-menerus dalam waktu yang lama dan diharapkan dapat membentuk karakter positif. Karena kalau sudah menjadi kebiasaan, dia akan menjadi sebuah karakter. Dan dari karakter itu, kalau seandainya sudah menjadi kebiasaan, maka nilai-nilai kebajikan universal, namanya nilai-nilai positif, nilai-nilai yang baik akan tertanam pada anak, apalagi sudah sesuai dengan program belajar Pancasila. Ini sudah kita bersama. Apa itu konsep inti dari budaya positif itu? Ada 6 konsep. Ini cukup lumayan panjang juga bahasanya. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas, tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Irfan, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi. Kita mulai dari hal yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Ini saya loncat. Nah, ini sebenarnya ini contoh ketika coba kalau seandainya kita coba mengepalkan tangan kita kan coba mengepalkan tangan ini. Ada misalnya sesuatu yang kita genggam di tangan kita coba orang untuk membuka tangan kita, maka timbul pertanyaan, apakah kita berusaha menjaganya ataukah orang lain yang mampu untuk membukanya? Nah, kadang-kadang
Orang bisa saja menjawab, itu karena kekuatan saya berusaha mempertahankannya agar dia tidak terbuka. Tapi ada kalanya tatkala orang memberikan pengaruh kepada kita, buka, kasih uang 50.000, itu mau bukan. Akhirnya, bolehlah nih, dikasih tahu apa yang ada dalam tanganku. Akhirnya terbuka juga. Nah, pada dasarnya ini yang mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Sepintas lalu dari kalimat itu orang lain mengontrol kita. Tapi karena tidak mampunya kita mengontrol diri, akhirnya kita membuka tangan kita dan memberitahu apa yang ada dalam genggaman kita. Ini dari contoh yang diberikan. Nah, ada ilusi. Ini bukan ilusi tak berdiri. Ilusi itu sesuatu hal yang dipikirkan seseorang persepsi yang hal itu belum tentu terjadi. Tapi dia sudah menanamkan pada dirinya, wah harus seperti ini. Apa ilusi-ilusi itu? Ilusi guru bisa mengontrol murid. Kita berpikir kita mampu mengontrol murid itu. Ini sebuah ilusi. Sebenarnya tidak kita, tapi murid itu sendirilah yang mengontrol diri itu pada dasarnya. Kita hanya memberikan pengaruh, dan tatkala dia tidak mampu mengontrol dirinya, dia hanya terkena pengaruh, bukan berarti tidak mampu. Dia hanya terkena pengaruh dari orang lain. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengeluarkan karakter. Ini juga semacam ilusi, sesuatu hal yang tidak pasti, yang hanya menurut kita saja. Padahal itu belum tentu. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Setiap hal yang baik bisa memberikan manfaat. Itu belum tentu. Kalau kita melakukan suatu kebaikan, belum tentu hasilnya bermanfaat. Kadang ada orang berbuat baik, orang menceritakan nggak ada, masih juga menceritakan hal yang buruk tentang itu. Walaupun pada dasarnya kalau secara agama religiusnya itu di sisi Allah itu tetap baik. Mungkin pandangan manusia saja yang tidak baik, tapi di sisi Allah itu baik. Hanya kita yang merasa hal itu tidak baik. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang tua, karena orang tua ini dia merasa dia lebih sudah senior, saya lebih sering makan asam garam. Kan banyak orang tua mengatakan seperti, tahulah saya lagi daripada kamu. Nah, dia merasa bahwa umur yang senior, kehidupan yang lama, dia mampu untuk mengontrol orang lain. Dia punya kuasa bahwa dia bisa berubah orang tersebut. Nah, ini juga semacam ilusi. Tidak selamanya bisa terjadi seperti itu. Ini disiplin positif. Saya atur sebenarnya satu-satu, kita terlalu lama. Nah, disiplin positif. Pada disiplin positif ini menurut Dr. William Glasser, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini tadi seperti tadi. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita nggak bisa mengontrol orang lain. Tadi kan ada ilusi bahwa guru ini mampu mengontrol muridnya. Kalau menurut daripada teori Dr. William Glasser ini nggak bisa. Kenapa? Karena disiplin positif itu adalah bagaimana seseorang dapat mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi kita sendiri sebenarnya yang mampu mengontrol diri kita. Terus semua perilaku memiliki tujuan. Kita berada di sini. Ini semua perilaku memiliki tujuan. Kalau kita kaitkan kepada peserta murid, apapun tindakan yang dilakukan anak ini pasti ada dasarnya. Makanya dalam nanti sampai ke segi juga institusi, kita nggak bisa menyalahkan anak gitu. Kita nggak boleh langsung memvonis anak berbuat salah. Kenapa? Karena apa yang dia perbuat itu pasti
pasti dasarnya ada. Dan semua itu berkaitan dengan kebutuhan dasar namanya. Nanti kita akan sampai ke situ. Oke. Modal berpikir menang-menang, kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Hal ini adalah disiplin positif yang diciptakan menjadikan seseorang cara berpikirnya itu ini tidak ada kalahnya, menang terus. Tapi harus dilakukan secara berkolaborasi atau bersama, tidak bisa dilakukan secara sendiri. Nah ini dia, realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Seseorang hanya perlu untuk memahami orang lain apa kebutuhan yang dia miliki. Ini tadi kebutuhan dasar. Anak atau peserta didik tatkala dia melakukan sesuatu yang menurut kita nampak itu salah, tidak terlepas dari 5 kebutuhan dasar ini. Apa itu? Bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Ada anak misalnya terlambat. Nah, ketika dia terlambat pasti ada alasannya. Alasannya apa? Saya terlambat karena saya telah bangun semalam, tak bisa tidur, saya bergadang semalam. Kenapa kamu bergadang? Itu nanti tahapannya ada di sini, kita akan sampai situ. Terus nih, dari semua tadi perilaku memiliki tujuan, bahwa anak yang melakukan suatu tindakan ataupun kita manusia pasti ada dasarnya kenapa kita melakukan hal itu. Dan itu juga tidak terlepas dari beberapa teori motivasi. Yang pertama motivasi ekstrinsik, kemudian yang kedua disebut dengan motivasi intrinsik. Ekstrinsik ini adalah yang berasal daripada luar, untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Kemudian yang intrinsiknya untuk menghargai diri sendiri. Itu motivasi yang timbul dari dalam diri kita masing-masing. Nah, motivasi yang timbul dari dalam diri kita masing-masing inilah yang akan menghasilkan nilai-nilai kebajikan dan juga bisa membentuk keyakinan kelas. Jadi ketika kita menyampaikan ke anak-anak contoh dalam membentuk keyakinan kelas, itu memang kita menanyakan maunya seperti apa. Bukan kita yang mengarahkan, tapi kita tanya pengen belajarnya itu seperti apa. Mungkin ada anak yang mengatakan saya pengen belajarnya pakai HP Pak, saya pengen belajarnya dihargai Pak, saya pengen belajarnya nggak di kelas aja, di luar, saya pengen belajarnya seperti ini dan seperti itu. Banyak mereka bebas menyampaikan itu semuanya. Nanti kita sebagai guru lah yang membimbing mereka apakah itu wajar, sesuai dan bisa menciptakan nilai positif, terus juga bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau sebatas pikiran dia mungkin wajar, tapi kita tanyakan lagi, main HP tidak dilarang. Dilarang nggak main HP? Tidak dilarang. Cuma waktunya ada. Ketika belajar, tatkala seseorang bermain HP, kira-kira mengganggu nggak temannya yang lain? Mengganggu nggak konsentrasi belajarnya? Pemahaman seperti inilah yang kita coba sampaikan kepada peserta didik, sehingga dia sendiri, oh iya, itu tak benar. Itulah akan menjadi keyakinan kelas nanti. Nah, 5 posisi kontrol manusia. 5 posisi kontrol ini setiap kita tatkala menyikapi satu tindakan atau ada hal yang salah nampaknya pada peserta didik, ada 5 ciri. Yang pertama, seseorang yang ini memanggil anak misalnya atau menanyai anak tentang perbuatannya, satu-satu dia bisa sebagai penghukum. Penghukum itu langsung datang sini selamat menjadi hukuman. Kemudian kedua, membuat anak merasa bersalah. Membuat anak merasa bersalah nih, kamu ini datangnya telat-telat. Kenapa? Kamu nggak tidur ya semalamannya, bergadang ya tulang, nggak mau belajar. Akhirnya anak terpaku diam, dia merasa dirinya salah. Tapi posisinya agak sedikit lembut kalau dalam tahapan membuat merasa bersalah bahasanya. Yang ketiga, merasa teman. Teman ini akrab. Mungkin kalau saya pribadi, saya mungkin banyak di sini. Ya. Seseorang yang masuk ke dalam dunia anak itu sendiri. Terus nanti
ke pemantau. Ini hanya melihat, dia melihat data saja. Wali kelas biasanya bisa ini. Jadi pemantau itu banyak di wali kelas ini. Dia melihat data, nah itu segini, itu artinya begini. Nanti dari data itu dia kumpulkan, panggil anak-anak itu kembali. Tapi dari selima posisi kontrol, kalau kita ingin menjadikan anak ini bertanggung jawab dengan perbuatannya atau dia bebas dari permasalahan dia, kesalahannya itu adalah posisi manajer. Dan posisi manajer ini dilakukan melalui tiga tahapan. Apa yang tahapan yang tiga itu? Pertama, memvaliditas, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Dan yang ketiga, baru menanyakan keyakinan. Ini menurut teori William Glasser. Ini tadi sudah disampaikan bahwa sebenarnya disiplin itu adalah kontrol diri seseorang. Jadi orang kalau ingin dia disiplin, dia harus mampu mengontrol dirinya, kemudian mencari tahu apa yang ada pada dirinya. Ini tadi dalam hal itu sudah saya jelaskan sebenarnya yang dalam tahapan tadi di jabarannya. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini kalau orang dalam berbentuk penghargaan ini. Jadi ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan jadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Ini yang akan kita cari sebenarnya. Ini motivasi dari luar dan dari dalam ini selalu ada. Ya. Dari eksternal, dari luar ini kalau ini dari dalam diri sendiri. Dari luar ini, nih apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ada orang yang memicu seseorang sehingga timbul pertanyaan seperti ini pada diri. Kemudian apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Timbul ketika mungkin dia melihat orang lain tatkala bantu gurunya dia dikasih sesuatu. Nah, dia berpikir, oh kalau saya melakukan itu apa yang kira-kira saya dapatkan? Ini sebenarnya penjelasan yang tadi. Dia tadi disebutkan penghargaan. Ada orang yang sering anak yang dikasih imbalan. Kalau dia melakukan sesuatu kebaikan misalnya, terus kita kasih imbalan kepada anak itu. Nah, yang bersifat imbalan ini juga disebut dengan hukuman sebenarnya. Kenapa? Karena imbalan itu pengaruhnya tidak panjang, dia jangkanya pendek. Nanti kalau seandainya ketika dia melakukan sesuatu gak ada lagi duitnya, gak ada lagi imbalannya, malas dia. Makanya jangkanya pendek. Itu juga penghargaan menghukum. Maksudnya menghukum bagaimana? Setelah sudah tidak ada lagi ini keimbalan dari guru itu, akhirnya apa yang terjadi? Dia tidak mengerjakan segala sesuatunya dengan niat hatinya yang tulus. Besok lagi, nggak mau saya lagi menolong itu. Biasanya dikasihnya saya, sekarang enggak. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif betul sekali, dan penghargaan merusak hubungan itu tadi. Akhirnya dia tidak senang dengan gurunya karena tidak diberi lagi imbalan. Kalau seandainya antara satu dengan lain ada perbedaan antara imbalan nanti, loh ibu itu beri segitu kok saya diberikan segini. Nah itu juga bisa merusak daripada hubungan. Ini untuk menanamkan daripada program menanamkan nilai-nilai kebajikan pada anak. Hal yang kita lakukan, kita bisa memberikan apresiasi atau pengakuan. Misalnya kita memberikan dukungan khusus kepada anak agar nilai-nilai kebajikan pada diri itu bisa dimunculkan. Kemudian beri pengakuan secara pribadi, bagaimana pribadi anak ini, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Kalau satu-satu nanti bisa timbul iri, cemburu sosial antara satu dan yang lain. Beri pengakuan secara konsisten dan fokus kepada prosesnya. Ini contoh. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat murid baru di kelas kita. Dengan cara kita menyampaikan itu kepada murid atau peserta didik, maka dia akan merasa diperhatikan. Terus dia akan muncul nilai disiplin kontrol dirinya atau nilai-nilai kebajikan di dalam dirinya. Saya menghargai kebebasan
pendirianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Hal ini bisa kita ucapkan kepada anak-anak murid kita, anak didik kita, agar terpancing nilai-nilai kebaikan pada diri. Ini contoh-contoh ya, sebenarnya contoh-contoh hukuman. Mencatat 100 kali dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi, ternyata itu dalam bentuk jenis hukuman. Lari, berolahraga, lari di basket, sama akhir juga berbentuk hukuman. Murid diminta push up 15 kali, ini juga berbentuk hukuman. Kenapa? Karena dia berkaitan fisik. Kemudian juga anak ini bisa menimbulkan rasa dendam kepada gurunya. Kalau menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi. Nanti dia mau bertanggung jawab, tapi dia harus mengganti, ada nilai yang dikeluarkan, ada harga yang dikeluarkan. Murid disuruh mengenakan sepatu seragam di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu contoh hukuman sebenarnya. Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa dia berkaitan dengan fisik, dia menyakitkan. Itu bukan sekedar fisik saja, tapi bisa masuk ke dalam tubuhnya. Sementara konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau dia melakukannya berarti ini yang harus terjadi, ini harus ditanggung jawabkan oleh anak itu. Lanjut saja. Ini kita langsung ke restitusi. Apa itu restitusi? Ini dia. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, agar murid ini tidak kembali kepada bentuk kesalahan itu dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin dan menjadi tujuannya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu sebenarnya makna dari restitusi dan tujuan daripada restitusi tersebut. Ada 9 ciri restitusi, bukan untuk menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Restitusi mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakan tadi pasti adalah salah satu ketika dia melakukannya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, dan restitusi fokus pada solusi. Juga restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kalau ini keyakinan kelas, kita keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendari kendaraan berada dua? Ini semacam pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Mengapa kita memiliki peraturan usahakan tepat perasaan mengikuti perhatian? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu sebenarnya kembalinya kepada keyakinan pada diri kita. Nilai-nilai yang harus kita munculkan pada diri kita. Ini merupakan contoh daripada perbedaan antara peraturan dengan keyakinan. Dapat kita lihat, satu, selalu kembalikan buku ke tempatnya dalam bentuk aturan, tapi keyakinan jelas tanggung jawab. Nah, kalau tanggung jawab itu tanpa disebutkan sendiri, dia akan mengembalikannya. Larang mengganggu orang lain. Keyakinan jelas itu bahasa yang digunakan adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, ini juga menghormati orang lain dan berkomitmen. Ini bahasa lain dari keyakinan jelas, lebih dikerucutkan bahasanya. Dilarang menggunakan narkoba terkait dengan kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Menggunakan masker, kesehatan, jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Mungkin banyak contoh-contoh yang lain yang terkait dengan ini dan kita bisa menggunakan ini. Kalau
HP misalnya, mana itu kesini bisa itu. Orang kalau main HP, anak ini pengen main HP pak, kita kayak kelasnya harus main HP saja. Tapi dia nanti tidak bisa menghormati orang lain. Kenapa? Karena ketika dia bermain HP itu akan mengganggu proses belajar. Nah ini tadi yang sudah disampaikan sebelumnya, itu lagi. Kebutuhan dasar manusia bahwa tindakan yang dilakukan peserta didik atau murid kita itu tidak terlepas dasar mereka itu tanda ini. Kasih sayang, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Jawabannya mungkin kalau Ibu Yarsi tanya kenapa kamu melakukan itu atau kita mungkin murid. Guru nanya kenapa kamu melakukan itu? Nggak ada pak, iseng-iseng aja. Tidak ada jawaban seperti itu. Tapi dia harus kesenangan. Kalau saya di luar pak kenapa belajar bapak itu seperti itu saja. Padahal saya nggak suka yang kayak gitu. Saya pengen keluar lah. Dia pengen lebih kebebasan. Dia punya gaya belajarnya sendiri, sementara kita memaksakan satu bentuk gaya belajar. Akhirnya dia nggak senang dengan cara seperti itu. Dia lakukan hal-hal yang tidak bermanfaat akan bagi anak. Jadi kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi adalah anak itu tidak bebas. Nah, ini tadi sudah disampaikan dalam yang kita kesini saja. Nah, kita langsung ke sini sebuah restitusi yang tadi disampaikan. Validasi kebutuhan, kemudian menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Sebagai contoh misalnya kalau seandainya ada di antara anak murid kita ini melakukan kesalahan, terlambat atau sepatu, tidak pakai sepatu, misalnya dia pakai sandal saja, tidak pakai sepatu, terus kita dalam tahapan restitusi menstabilkan identitasnya itu kita panggil, kita tanya dulu, Anda tahu kenapa Bapak panggil Anda? Bisa saja jawabannya, iya Pak, saya pakai sandal Pak. Atau bisa saja, enggak tahu Pak, kenapa Bapak panggil saya. Maka kita coba lagi untuk menstabilkan identitas itu, posisi dia itu, kenapa dia dipanggil. Ada suatu hal yang berbeda nggak dengan anak hari ini? Maka dia bisa, oh iya Pak, saya pakai sandal. Nah nanti setelah itu, validasi kebutuhannya ini adalah di mana kita mencoba untuk masuk ke dalam anak ini. Seakan-akan kita bagian dari dia. Ditanya, anaknya kenapa pakai sandal? Nah, sepatu saya robek Pak. Oh, sepatunya robek. Memang tidak bisa dipakai lagi, tidak bisa. Waktu bolong di depannya, misalnya. Oke, biasa kalau sepatu namanya saja robek. Nah, kita nggak boleh membuat dia merasa bersalah di situ. Ini cara tahapan cara daripada segitiga restitusi. Tujuan bapak itu juga begitu. Kalau seandainya hal itu terjadi pada bapak, bapak juga akan mau pergi ke sekolah pakai sepatu robek. Nah, akhirnya dia tidak merasa disalahkan dengan perbuatannya. Baru kita kembali untuk ke ini, ke menanyakan kira-kira hal yang Anda lakukan ini sesuai tak? Memang sih. Nanti dia sudah merasa itu, sudah merasa dekat dengan kita tuh, karena kita membuat dia nyaman. Sesuai tak dengan keyakinan yang kita terapkan? Dan sifat apa keyakinan yang harus dia terapkan di situ? Dia harus menghargai orang lain. Misalnya, kenapa? Karena saya kan pakai sandal, orang lain pakai sepatu. Terus apa solusi yang harus Anda lakukan untuk menghilangkan ini, untuk menghilangkan rasa kecurigaan dari guru atau teman-teman yang lainnya? Ya nanti kalau saya sudah selesai Pak, sepatunya saya pakai lagi. Apa misalnya waktunya bisa selesainya? Sehari, 2 hari, harus ada jelas ketetapan itu. Sehingga nanti ketika satu hari, pada hari yang telah dijanjikan kita lihat lagi, betul nggak? Dan kalau biasanya kalau seandainya dia sudah merasa nyaman, maka dia akan merasa mau bertanggung jawab dengan tindakannya. Itu dia segitiga restitusi. Itu contoh-contoh perkataan yang bisa dilemparkan, pertanyaan yang bisa dilemparkan kepada anak pada tahapan yang selanjutnya identitas anak terkait dia punya masalah. Berbuat salah itu hal yang manusia nggak ada yang sempurna. Nah, masalah seperti itu tuh. Terus kalau validasi kebutuhan, kamu bisa sedang melakukan hal yang buruk, misalnya ada yang berkelahi kayak kemarin anak ini kan,
Nah, itu baru antara dia bisa saja melakukan adu. Kamu pasti pun bisa saja mengadukan kepada ayahmu, kan atau ayahmu bertengkar lagi, orang kamu bertengkar lagi. Itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan dilantarkan kepada Tuhan. Dan terakhir baru ini apa yang nilai yang kita sampaikan? Apa nilai kita percaya di kelas kita? Apa yang telah disepakati sebelumnya? Dan apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu mau menjadi seorang seperti apa? Ini tahapan segitiga. Jadi anak merasa nyaman, ketika dia merasa nyaman akan membangkitkan nilai-nilai kebaikan atau hal positif di dalam dirinya. Oke, itu saja mungkin. Terima kasih. Sekian dulu dari saya. Mohon maaf kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak narasumber kita yang telah memberikan materi mengenai budaya positif di sekolah. Nah, sesi selanjutnya yaitu adalah sesi diskusi atau tanya jawab. Boleh kepada rekan-rekan semuanya, apakah ada yang ingin misalnya bertanya atau menambahkan? Bapak Ahmad dulu ya Bu Lisa. Kepada Bapak Ahmad dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pembahasan tentang budaya positif. Alhamdulillah, sepertinya kalau sekolah kita untuk mewujudkan budaya positif, menurut saya kita mempunyai pengasuhan guru-guru yang rasa ingin juga kita dalam ya memajukan sekolah kita terus karakteristik peserta didik. Mungkin ini cuma tambahan kalau bisa mungkin dari kita sebagai dari kita mau bagaimana contoh segitiga institusi yang pernah Ustadz ya lakukan di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung jawab atau ngobrol saja dulu Bapak Erik. Satu lagi, baik, kita persilakan kepada Ibu Aftalisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang perlu kita berusaha mungkin saya itu masalah tadi ada validasi kebutuhan atau validasi kebutuhan itu dapat validasi tidak masalah Pak ya. Sebagai institusi ya. Tapi nanti kan ini kan dikumpulkan lagi ya. Ini perlu dibahas lagi. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita berbicara masalah budaya tentu tidak terlepas dari karakter dari Bapak ya. Saya rasa permasalahan semua guru juga. Nah, menurut Bapak kalau misalnya kita terapkan sebagai nilai universal itu mungkin ada yang bisa ada yang tidak gitu. Tapi yang ingin saya tanyakan kira-kira fokus Bapak itu di nilai kebajikan yang mana yang perlu Bapak budayakan di sekolah kita. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Aftalisa. Mungkin kita simpulkan lagi ya. Tadi ada dari Bapak Rahmat, yaitu ada tambahan mengenai melihat segitiga restitusi mana yang pernah diterapkan oleh Bapak Heri. Mungkin ini untuk bisa kita terapkan atau kita aplikasikan bersama. Yang kedua ada dari Ibu Aftalisa. Tadi ada banyak nilai universal, misalnya yang mana, yang nilai kebajikan yang mana yang
fokusnya yang biasa Bapak Heri lakukan, yang biasa dibudayakan di sekolah. Baik, kita serahkan kepada Bapak Heri. Kepada Bapak Heri dipersilakan untuk menanggapi dari audiens atau rekan-rekan kita. Baik, terima kasih kepada Bapak Rahmat dan juga Ibu Anissa yang sudah memberikan masukan juga dan juga tambahan-tambahannya sekali juga beriringan dengan beberapa pertanyaan. Pertama dari Bapak Rahmat sendiri, jadi sudah ini terima kasih atas dukungannya Pak Rahmat, bahwa Pak Rahmat sendiri juga sudah melihat bahwa kedua positif itu sudah mulai kita tingkatkan dan solid kita dalam melakukannya. Adapun kasus tahapan 3 restitusi yang saya lakukan ini pas di awal sekolah Pak. Jadi ini upacara sebenarnya. Saya melihat dari ini ada anak kita yang pakai sendal. Kebetulan pas di depan saya melihat wah ini bisa jadi untuk melakukan tahapan restitusi. Dan saya memanggil anak tersebut. Ini kameramennya Bapak Adi. Assalamualaikum. Salam. Masuk. Masuk. Gimana kabar Yusuf? Pak, sehat. Oke. Yusuf tahu kenapa Bapak panggil Yusuf di sini? Nggak tahu. Kira-kira apa ada hal yang ini yang merasa berbeda dari Yusuf? Sendal. Iya. Kenapa Yusuf pakai sendal? Karena sepatu saya robek, Pak. Oke, sepatunya robek. Terus sepatunya sekarang gimana? Lagi dijahit, Pak. Lagi dijahit. Oke, nggak masalah. Bagi Bapak nggak masalah karena memang yang namanya robek tentu harus diperbaiki dahulu. Itu robeknya parah. Pak, Parah ya, saya nggak bisa dipakai lagi ya. di luar kaki saya. Oke, gak apa-apa Yusuf. Ya, biasa Bapak juga dulu kalau seandainya sepatu Bapak robek, ya malu juga Bapak untuk pergi pakai sepatu sekolah. Itu biasa. Tapi kira-kira walaupun seperti itu nanti Yusuf kan tahu bahwa kita punya keyakinan kelas. Apa kira-kira keyakinan kelasnya? Menghargai orang lain, Pak. Oke, menghargai orang lain itu bagus itu. Kenapa Yusuf harus menghargai orang lain? Karena yang lain pakai sepatu, Pak. Oke, ya itu yang Bapak harapkan. Jadi si Yusuf menyadari sendiri. Terus kira-kira apalagi keyakinan kelas ini, yang lainnya yang kira-kira menurut Yusuf? Atau ada hal kenapa Yusuf ini lupa untuk mengingatkan itu? Menyampaikan ini. Oh, lupa tadi, Pak. Lupa apanya? Lapor. Oh, lupa Saya lapor. pakai sendal. Oke, baik. Itu biasa wajar. Mungkin karena tadi udah buru-buru mau upacara, jadi Yusuf tidak ingat lagi untuk makan itu. Nah, sama karena tadi ketika upacara, Bapak perhatikan Yusuf. Jadi makanya Bapak panggil Yusuf di sini. Tapi nanti untuk kedepannya, Yusuf bisa kan, kalau sepatunya selesai nanti, berarti Yusuf pakai lagi. Kira-kira berapa lama itu selesainya? Besok siap itu, Pak. Oh, berarti hari ini udah selesai ya? Langsung di tempat tukang jahit. Dan besok udah bisa Yusuf pakai sepatu lagi. Iya, Pak. Bisa kan besok pakai sepatu? Bisa, Pak. Untuk selanjutnya, Bisa. dan ingat kalau seandainya ada masalah dengan pakaian, Yusuf, sepatu atau apanya, apa yang harus dilakukan? Melapor. Baik, itu saja mungkin. Terima kasih Yusuf ya untuk ini, untuk penjelasan Yusuf. Nah sekarang tidak apa-apa. Nanti kalau seandainya ada yang tanya kenapa Yusuf sepatu, sampaikan saja. Mohon Yusuf sudah laporkan. Ya. Yusuf ya, terima kasih ya. Hati-hati ya.
Waalaikumsalam. Jadi si Yusuf ini ternyata dia pakai sendal kuku, ternyata sepatunya robek. Alasan dia. Ini validasi kesalahannya tuh. Jadi pas dipanggil si Yusuf ini, dia mengakui bahwasanya pas ditanya kenapa, Yusuf tahu kenapa anda bapak panggil, nggak tahu pak. Kira-kira ada suatu hal yang berbeda dari Ada pak? Kenapa? Yusuf pakai sendal pak? Kata si Yusuf ini. Terus, oh ya, apa alasannya? Apa dasar kenapa si Yusuf pakai sendal? Jadi saya tanya, alasan dia kenapa pakai sendal? Katanya sepatu saya robek pak. Robeknya, bagaimana robeknya masih bisa dipakai atau seperti apa? Robeknya besar pak, bolong depannya. Kata si Yusuf ini, dan itu tidak bisa dipakai. Oke, biasa kalau seperti itu namanya robek kan sulit untuk pergi dibawa ke sekolah. Mungkin juga Yusuf pasti akan malu juga kalau bawa ke sekolah. Bapak sendiri, nah saya bawakan ke saya validasi pas waktu validasi kesalahan. Bapak sendiri, kalau seandainya sepatu saya robek, pas bapak robek saya juga pasti bapak juga pasti malu tuh untuk pakai ini, untuk memakai kondisi sepatu yang seperti itu ke sekolah. Namun dalam hal ini, kalaupun seandainya sepatu si Yusuf robek, tentu hal ini juga berlawanan dengan keyakinan yang sudah kita tetapkan. Terus Pak Yusuf masih ingat keyakinan yang sudah kita tetapkan? Sudah Pak, kira-kira apa keyakinan yang sudah kita tetapkan ini? Ada satu keyakinan Pak, di mana saya harus mampu menghargai orang lain. Kok menghargai orang lain dalam sisi apanya? Karena saya kan pakai sendal Pak, sementara orang lain pakai sepatu gitu. Si Yusuf kan punya alasan. Alasan itu kan bapak saja yang tahu, bisa saja teman saya Pak, saya tidak tahu. Nanti begini Pak, nanti kalau saya solusi apa? Sebenarnya lagi. Solusi apa yang bisa yang si Yusuf pilihkan untuk bisa permasalahan ini, menyelesaikan permasalahan ini? Satu Pak, kalau seandainya nanti teman-teman saya yang lain bertanya, saya juga tetap akan menyampaikan alasan saya. Dan kalau seandainya guru-guru yang lain bertanya, saya juga akan sampaikan. Dan saya sudah beritahu hal ini dengan bapak. Itu juga pesan saya ke dia. Kalau seandainya guru nanti lain ada yang bertanya kan kita singkat. Terus ya yang terakhir kata dia, solusi yang lain nanti kalau seandainya saya akan jahit ya, saya akan jahit sepatu saya itu Pak. Jahitnya di mana? Udah dijahit Pak, hanya belum selesai hari ini kata dia. Berarti kapan bisa selesai? Besok sudah selesai Pak, kata si Yusuf ini. Sudah selesai, keesokan harinya saya lihat memang dia sudah menggunakan sepatunya. Itu studi kasus yang sudah dilakukan dalam melaksanakan tahapan tidak setuju. Itu mungkin untuk Pak Ahmad dan bahasa itu. Yang ke ini, yang kedua Nilai kebajikan yang berminat, yang fokus. Oh. Ya, kan nilai apa nilai yang banyak. Jadi nilainya itu kan mungkin bisa diterapkan semuanya, tetapi kan kita fokusnya kemana dulu. Baik, terima kasih Ibu Elsa atas pertanyaannya. Sebagaimana kita ketahui tadi bahwa nilai-nilai kebajikan itu sebenarnya banyak. Namun setiap kita, terutama saya sendiri, tentu punya fokus hal yang fokus kepada nilai kebajikan apa yang saya
perlu dikuatkan pada anak-anak ini. Nah, karena ini berkaitan saya guru agama, nah hal yang pertama adalah bagaimana anak ini nilainya itu dia bisa semakin dekat dengan Tuhan. Dan itu juga adalah nilai yang ada pada profil Pancasila, nilai beriman dan bertakwa. Tapi memang sulit cara yang dilakukan dalam hal itu sekarang. Itu setiap pembelajaran pertama mereka harus dasar pertama mereka dalam belajar TAI ini lebih menontonnya mereka saya ini apa saya misalnya bahasanya kurikulumnya apa asesmen diagnostik ya, saya petakan anak itu dari tingkatan pemahamannya membaca Al-Quran, kemudian juga doa-doa. Nah, ketika sudah dipetakan, nanti mereka ini dibina terus setiap hari, dan itu dilakukan bukan hanya satu pihak. Kita juga saya juga menanamkan sifat bagaimana mereka menghargai satu orang lainnya dalam pembelajaran, bagaimana menghargai orang lain dan bekerja sama antara satu dengan lainnya. Tatkala ada orang di mana yang sudah memiliki cara baca yang bagus, dia akan mendidik anak yang kurang dari cara baca bacaan. Dan anak ini sportif ternyata dari ketika kita buat keyakinan itu. Kalau tahun sebelumnya tidak mau ngaku. Kalau ini anak ini ngaku, Pak, saya nggak tahu huruf hijaiyah. Dia ngaku itu. Kan biasanya malu itu harusnya. Ya dia ngaku. Saya ngaku nggak bisa baca huruf hijaiyah, Pak. Saya bisa, Pak. Tapi ada yang lupa dari ko sampai ko. Nah, dari hal yang seperti ini satu, saya coba tanamkan kepada mereka untuk bisa lebih baiknya Anda harus sering membacanya. Dan sekarang alhamdulillah setiap masa mereka tidak ingat lagi, tidak ada yang biasanya kan tidak mau membaca, tidak mau ini. Nah, jadi ada nilai-nilai bahwa diri mereka itu sudah merasa ini perlu ini perintah perintah Tuhan. Terus tanggung jawab ini perlu tanggung jawab dan kerjasama dengan teman, ada teman imam juga baca sebetulnya. Jadi kalau ada kepada anak, walaupun ini masih dalam tahapan awal karena memang anak kelas itu mungkin sedikit yang paling berkembang yang saya lihat adalah di keagamaan di iman takwanya, kemudian menghargai orang lainnya dan juga kerjasama dia untuk membantu teman. Terima kasih Bapak Heri. Mungkin kita buka satu sesi lagi Pak Heri. Pertanyaan jawab satu lagi ya Pak ya. Mungkin dari audiens atau dari rekan-rekan, apakah masih ada yang ingin mungkin yang kurang jelas atau ingin menambahkan? Oh ada ya, kepada Ibu Yansi dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya kepada Ibu Bina yang menyampaikan budaya positif. Menurut saya sebenarnya dengan judul budaya positif itu sangat bagus sekali ya Pak Ustadz. Mungkin Pak Ustadz bukan yang pertama kali dan saya bukan pertama kali yang meneliti tentang budaya positif. Alhamdulillah sekolah kita kan sudah ada alumni juga, alumni dari itu yang sudah sekarang jadi guru penggerak. Tentunya sebelum Pak Ustadz melakukan budaya positif, tentu rekan-rekan kita juga sudah melaksanakan budaya positif ini di sekolah. Nah, sudah melaksanakan budaya positif. Menurut Pak Ustadz nih, setelah kan sudah ada budaya positif yang dilakukan rekan kita, kemudian Ustadz juga melanjutkan atau membuat perubahan lah. Menurut Ustadz sendiri, bagaimana budaya positif di sekolah kita ini? Apakah memang sudah dalam tahap baru memulai berkembang atau memang perlu dilanjutkan? Ya, karena tidak bisa kita ungkiri kan, karena sudah ada beberapa rekan yang sudah mau budaya positif
dari saya sendiri yang sampai ke Ustaz tadi contohnya yang penerapan sejak itu ini sejalan sebenarnya dengan teknik konseling dalam konseling sebenarnya hanya saja mungkin istilah-istilahnya saja yang berbeda. Jadi mungkin saya juga ingin melihat pandangan Ustaz sendiri bagaimana budaya positif. Kalau menurut saya beberapa budaya positif contohnya misalnya bersalaman ketika ketemu guru atau terlambat ya, kalau terlambat misalnya di penanganan sidang terlambat atau dengan peraturan kemarin itu sudah lebih bagus kalau menurut saya dibandingkan awal-awal dulu. Anak-anak pun setiap setelah mungkin kita lakukan perubahan juga, evaluasi juga, itu sebenarnya sudah banyak berkurang kalau menurut saya dibandingkan awal-awal dulu. Sekarang itu mungkin kerjasama sebenarnya dari semua pihak. Menurut saya sendiri, bagaimana kerjasama peran dari muridnya, dari pihak sekolahnya dalam budaya positif, menerapkan budaya positif ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Yarsi. Mungkin saya simpulkan ya Pak Heria, ada dua pertanyaan sebenarnya dari Bu Yarsi. Yang pertama, bahwa sebenarnya budaya positif ini sudah dilaksanakan di sekolah kita. Dan menurut Bapak Heri sendiri, apakah budaya positif di sekolah kita ini, apakah memang kita baru memulai atau sudah mulai berkembang, atau mungkin sekarang kita sudah melanjutkan saja lagi seperti itu Bapak Heri ya? Satu. Yang kedua Bapak Heri, mungkin dari pertanyaan kami simpulkan dari pertanyaan Ibu Yarsi, bagaimana peran murid dan pihak sekolah dalam budaya positif di sekolah kita ini dalam menerapkan budaya positif? Kami persilakan kepada Bapak Heri untuk menanggapi. Oke, terima kasih kepada Ibu Dina. Sebelum juga terima kasih kepada Bu Yarsi. Ini pas sekali karena Bu Yarsi memang gurunya bagian BK. Dia memang ahli dalam hal untuk menindaklanjuti setiap permasalahan yang ada sebenarnya. Untuk masalah pertanyaan yang pertama yaitu tentang budaya positif yang sudah diterapkan oleh teman-teman dari Bu yang sekarang bukan PJT lagi ya, tapi memang sudah menjadi guru penggerak. Pengaruhnya memang ada dan dapat kita lihat bahwa pengaruh itu terbukti ketika setelah kita mengalami peningkatan. Dari sisi itu kita dapat lihat berarti timbul kepercayaan orang luar untuk bisa memasukkan anaknya ke sekolah kita. So tidak hanya sekedar dari segi ini orang melihat, pasti tidak hanya sekedar dari segi tulisan misalnya, tidak, tapi juga nilai-nilai atau kepribadian yang ada pada dirinya itu juga bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang ada. Nah, sudah ada kalau dulu tuh kita memang ada yang berdiri di depan ini. Nah, kalau dia begini, bukan kalau dikatakan dari awal tidak awal, karena memang sudah lama dan juga sudah ada. Saya dapat katakan ini dalam pengembangan. Tahapannya itu adalah pengembangan. Kalau dikatakan mula tidak ada. Kalau pengembangan tentu kita harus perlu dikembangkan. Dan juga dalam budaya positif ini, ketika satu tindakan itu sudah dilakukan, tidak pun kita berdiri di sana, kalau dia sudah tumbuh di anak, itu nggak perlu lagi. Nanti dia sendiri yang ketemu Pak. Nah itu sudah tercipta sebenarnya. Tidak pun harus kita menunggu di situ misalnya. Dia kesadaran timbul sendiri kesadaran itu pada anak. Jadi kontrol disiplin positif itu kontrol pada dirinya tanpa pun ada gurunya. Ketika dia ketemu dia sarapan di sana atau dia menyapa. Nah itu sudah terjadi. Kita juga melihat anak-anak kelas 1 juga. Kemarin juga dengan Pak Ade kami buktikan langsung itu kami duduk. Tidak ada satu pun yang tidak dilakukan. Saya yakin bahwa ini dari rekan-rekan yang lain sudah memberikan efek itu sehingga dia menghargai sebelumnya. Halo, Bapak. Untuk peran sekolah dan kalau kita kan guru ini merupakan aset terbesar sekolah.
mencoba menanamkan budaya positif kepada anak. Jadi tauladan itu memang jadi patokan utama kita. Kenapa misalnya satu instansi itu ada pengurangan misalnya budaya positif? Nah, biasanya itu berakibat ada orang yang dijadikan role play dia atau yang jadikan panutan itu ternyata tidak memberikan contoh yang baik. Nah, maka tugas kita yang lainnya adalah bagaimana bersama kita mengurangi celah-celah itu. Ketika kita bangkitkan pada diri kita nilai-nilai yang baik, pada sisi yang lainnya tentu akan hilang juga hal-hal buruk yang seperti itu. Itu kira-kira Ibu Yasin. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Heri. Mungkin kita tutup ya Bapak ya. Mungkin ya. Dapat kita simpulkan seminar kita pada hari ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Heri tadi, budaya positif itu sangat diperlukan di semua instansi sebenarnya, dan terutama di sekolah kita. Dan mudah-mudahan budaya positif ini menjadi budaya juga, artinya menjadi hal yang kebiasaan di sekolah kita dan bisa lebih lanjut dan berkembang. Mungkin sekian seminar kita pada kali ini. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Bapak pemateri kita dan audiens sekalian. Kami sebagai moderator, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sudah siap? Bagian kelasnya ada yang Bapak bisa minta tolong satu orang menuliskan. Firna Marni yang manis. Sarannya saran? Oke, setiap orang nanti dia akan sampaikan saya begini. Keinginan saya. Mirna buat yang lalu. Kalau seandainya kalimatnya panjang, kalau bisa dipersingkat bisa juga. Tapi kalau nggak apa-apa. Nomor satu buat yang mana? Tiga. Boleh. Ada. Tadi kebiasaan sen Pak. Ya. Oh ya. Harapan jam. Harapan 5 yang saling mencintai. Oke. Saling menyayangi. Saling kapan? Saya harga 20. Tidak ya kekayaan tidak adanya ya udah sepakati Pak. Kepada siswa lain dan lain-lain dan gue lain kamu sih kan ada lagi
jika tak bisa lalu tidak disaksikan. Ini membuat keyakinan kelas satu lagi. Yang lain juga akan